Halo, selamat datang di kelas biologi. Mata pelajaran biologi hari ini kita akan belajar tentang sel. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, saya Bu Rahma, panggil saja Bu Rahma ya, yang akan membimbing kalian dan juga sekalian belajar bersama tentang biologi. Jadi, semoga kalian bisa menangkap informasi dengan baik. Selamat belajar. Jadi sel itu apa? Ini pasti kalian sudah sering mendengar ya, sel itu adalah unit terkecil ya kan, unit yang menyusun tubuh kita, penyusun dari organ yang kalian ketahui. Organ itu ada organ jantung, organ apa, bahkan organ yang paling besar di dalam tubuh manusia itu apa, yaitu adalah kulit. Nah, organ yang kalian lihat ini ya, kalian bisa lihat sendiri, yaitu adalah organ kulit. Ini disusun oleh jutaan sel ya. Jadi sel ini adalah unit terkecil karena penyusun terkecil dari organ tubuhmu. Yang kita beri contoh saat ini adalah kulit ya. Sel ini disebut sebagai unit struktural ya, artinya dia menyusun suatu bangunan. Nah, struktural itu kan berarti dia memiliki fungsi untuk membentuk suatu dimensi. Nah, seperti itu ya. Jadi dia membentuk suatu dimensi, yang mana di sini adalah kalau sebagai contoh kita ya, sebagai struktur tubuh manusia. Namun dia juga punya fungsi, dia sebagai unit fungsional. Jadi tidak hanya sebagai penyusun, ibarat bangunan itu seperti tembok saja, tapi dia juga punya unit fungsional. Jadi berfungsi ya, tidak hanya sebagai tembok, tapi dia juga sebagai pekerja di dalamnya ya. Kemudian sel ini adalah hereditas terkecil. Artinya gimana? Ini berkaitan dengan penjelasan dari Rudolf Virchow ya. Jadi dia itu merupakan penerus dari sel sebelumnya. Jadi sel sebelumnya itu menurunkan kepada sel selanjutnya, itu disebut dengan hereditas ya. Jadi mewariskan sifat-sifatnya, fungsinya, dan seterusnya ya. Jadi ditemukan oleh Robert Hooke tahun 1665 ya. Kemudian diketahui fungsi dan juga bagian-bagiannya. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan bahwa sel itu adalah unit fungsional kehidupan, yang mana dia itu sebagai pekerja. Di situ terjadi atau berlangsung semua proses-proses vital ya, yang membuat semua makhluk yang memiliki sel ini bisa beraktivitas. Yang mana kalian masih ingat ya, aktivitas makhluk hidup itu apa? Seperti bernafas ya, bergerak, berkembang biak, nah, berinteraksi ya. Seperti itu dibutuhkan kerja sel yang menggerakkan. Nah, sel ini bisa bergerak karena melakukan fungsi-fungsinya ya. Fungsi-fungsinya dan juga menghasilkan energi dan seterusnya ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam ya. Selanjutnya, struktur dan fungsi sel. Tadi sudah ya, sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Jadi manusia sendiri sekitar 75 triliun sel penyusunnya ya. Bahkan 2 kilo dari tubuh kita itu disusun oleh bakteri, Kak. Jadi bakteri itu adalah bagian dari tubuh kita juga. Tanpa bakteri kita tidak bisa terbentuk imunitas ya. Imunitas untuk melawan bakteri yang lain atau mikroba yang lain. Seperti itu. Jadi bakteri itu ada di pencernaan, di kulit ya. Tapi ada juga organ-organ yang tidak boleh ada bakterinya ya. Jadi ini saya beri contoh yang pasti ada, itu seperti di organ vital ya, di alat vital, di genitalia, itu kemudian di pencernaan dan di kulit. Itu ada bakteri-bakteri yang berusaha untuk melindungi kita. Nah, artinya di dalam tubuh kita tidak hanya sel tubuh kita sendiri, ada sel mikroba juga. Yang kalau dihitung itu bisa sampai triliunan ya. 70-an lebih triliunan sel. Ukurannya bervariasi ya. Ukurannya bervariasi. Jadi kalau kalian pernah belajar ya tentang sel otot polos, yaitu sel yang menyusun pencernaan tubuh kita ya. Di situ ukuran sel otot polos itu sekitar 20 sampai 500 mikron ya. Jadi ini dibaca mikron ya. Mikrometer atau mikron. Nah,
Kemudian ada lagi yang lebih kecil, sel darah kalian. Jadi kalian melihat darah itu seperti cairan, padahal darah itu terdiri dari cairan dan juga sel. Ya, sel yang benar-benar suatu unit tunggal gitu loh. Yaitu adalah eritrosit, ini berukuran 7,5 mikron. Jadi lebih kecil ya dari sel otot polos. Kemudian sel telur ya. Sel telur yang menjadi bakal terbentuknya manusia. Manusia terbentuk dari sel telur dan sel ovum. Sel telur dari wanita dan sel sperma dari pria. Nah, ini menyusun menyatu hingga menjadi suatu embrio yang bisa berkembang ya. Nah, awalnya itu kalian hanyalah berupa sel ovum yang berukuran 140 mikron. Nah, seperti itu. Jadi ukurannya itu bervariasi ya. Gitu. Kalau sel bakteri berapa? Sel bakteri itu sekitar 1 mikron ya. Jadi makanya perlu alat bantu untuk bisa melihat bakteri ya. Jadi bakteri itu kecil sekali, lebih kecil dari eritrosit, otot polos, sel tubuh kalian, seperti itu. Jadi makanya dia bisa menginvasi ke dalam sel ya. Jadi ada namanya bakteri Neisseria gonorrhea, karena dia bakteri intrasel, dia bisa masuk ke dalam sel darah merah ya. Jadi bisa masuk ke dalam sel darah merah seperti itu. Nah, ini ya. Berdasarkan jumlah, makhluk hidup itu dibagi menjadi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Uni itu artinya satu. Jadi makhluk hidup itu terdiri dari satu sel saja. Kalau multi itu banyak ya, banyak jumlahnya. Nah, contohnya apa? Kalau terdiri dari satu sel jelas ya Kak. Amuba, bakteri itu terdiri dari satu sel. Bagaimana dengan virus? Itu pembahasan yang lain ya. Karena virus ini masih dalam perdebatan, meskipun kalau saya sepakat dia termasuk makhluk hidup ya, karena dia hanya berupa materi genetik DNA saja, jadi belum tidak berbentuk seperti sel gitu loh Kak ya. Kemudian selanjutnya kalau multiseluler itu seperti kita ya, hewan, tumbuhan itu termasuk dalam multiseluler. Bagian-bagian dari sel itu ada namanya dinding sel ya. Dinding sel itu bersifat permeable ya, jadi dia itu bisa Nah, dinding sel ini ibarat tembok itu sebagai pelindung sel tersebut. Selain pelindung, dia juga sebagai pembentuk ya, pembentuk tubuh. Jadi kalau bakteri itu kenapa ada yang bulat, ada yang memanjang ya, itu karena dinding selnya pun bulat atau memanjang seperti itu. Jadi bentuknya sel macam-macam, ada yang segi 5, segi 6 ya. Kemudian ini intinya ya, inti di tengah. Terus kemudian ada yang bulat, ada yang tidak beraturan, ada yang memanjang, otot lurik itu, sel otot lurik itu memanjang, dan seterusnya ya. Jadi macam-macam tergantung letak dan fungsinya. Kemudian selanjutnya adalah membran plasma. Kalau membran plasma ini adalah melindungi plasma ya, melindungi plasma. Jadi saya kasih gambaran ya, sel kalian tuh seperti apa. Ini contoh sederhana gambaran dari sel ya. Ibaratnya sel itu bulat gitu aja ya, intinya ada di tengah. Kemudian ini ada dinding selnya ya, paling luar, karena memberikan bentuk seperti bulat kan dinding selnya. Nah, kemudian ada namanya membran plasma, yaitu di dalamnya dinding sel. Nah, seperti ini. Apa fungsinya? Ini adalah pelindung dalam. Karena apa? Yang dilindungi apa? Yang dilindungi adalah airnya nih. Air yang di sini, air ini namanya sitoplasma. Ya, sitoplasma dilindungi oleh membran plasma. Supaya apa? Cairan-cairan ini tidak keluar, ya. Seperti itu. Nah, cairan-cairan fungsinya untuk apa? Salah satunya adalah menutrisi sel ini, sel dia sendiri. Kemudian dia tuh tempat ini Kak, tempatnya organel-organel tadi ya. Tadi kan saya sudah bilang ada beberapa bagian-bagian sel. Nah, organel ada apa? Ada ribosom, ada mitokondria ya. Ada retikulum endoplasma, dan seterusnya itu ada di area berenang-renang di sitoplasma, seperti itu. Dan yang tengah ini adalah inti. Jadi ini gambaran mudahnya ya dari bentuk sel itu seperti apa. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan membran itu sebagai pelindung, terus kemudian mengatur pertukaran zat dan memberikan nutrisi untuk sel tersebut. Nah, dia sifatnya adalah selektif permeable, jadi pilih-pilih, dia permeable tapi selektif gitu loh ya. Jadi dia melakukan seleksi terhadap zat yang bisa keluar dan bisa masuk. Terus kemudian tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak ya. Jadi penyusunnya
Kemudian sitoplasma. Sitoplasma tadi sudah saya terangkan, dia itu bagian yang yang mendominasi sel ya, mendominasi sel. Di sana namanya ada cairan atau plasma yang berfungsi untuk menutrisi sel tersebut ya. Di sitoplasma ada namanya retikulum endoplasma yang berupa saluran-saluran dibentuk oleh membran ya, yang di situ ada namanya retikulum endoplasma yang halus dan kasar. Nah, RE halus dan RE kasar. Ya, yang kasar itu dia membantu dalam proses ini pembentukan protein. Kalau halus dia membantu dalam sintesis atau pembentukan lipid seperti itu. Kemudian ribosom. Nah, ribosom ini ya singkat cerita dia berfungsi untuk mentranslitkan proteinnya tuh mau jadi protein apa. Nah, protein tuh bisa jadi hormon, bisa jadi enzim ya. Nah, ini yang mengatur adalah yang mentranslitkan itu adalah ribosom. Ya, jadi dia itu fungsinya adalah menerjemahkan mRNA ini nantinya jadi protein apa gitu ya. Proteinnya enzim, enzimnya apa, A, B, C, D, kemudian jadi hormon apa. Nah, itu nanti akan dibantu diterjemahkan oleh ribosom. Ya, jadi perannya vital banget seperti Google Translate. Ya. Kemudian mitokondria. Nah, ini mitokondria itu sangat luar biasa sekali ya fungsinya Kak ya. Kalau kita tahu bahwa alat nafas kita adalah paru-paru itu secara ekstrasel, kalau secara intrasel, sel kita tuh semuanya nafas ya. Paru-parunya sel kita itu adalah mitokondria. Ya. Jadi di sini tempat pertukaran atau penyerapan oksigen ya, yang mana oksigen ini digunakan untuk membentuk energi ya. Energi kita tuh namanya ATP, energinya sel itu ATP, adeno trifosfat. Ya. Nah, ini nantinya akan menjadi energi kita ya. Jadi intinya Kak, mitokondria ini adalah paru-paru kita ya, paru-paru sel kita. Kemudian dia adalah dapur dari makanan atau dapur energi kita. Tempat memasaknya tuh di mitokondria. Dapur MBG-nya sel kita itu ada di mitokondria, gitu ya. Next, kemudian lisosom. Lisosom ini sebagai suatu organel yang berisi enzim pencernaan yang berfungsi untuk mencerna intrasel. Bahkan dia juga disebutkan bahwa dia itu membersihkan sel-sel yang sudah tidak berfungsi lagi, sel-sel mati ya, yang membersihkan adalah si lisosom ini. Kemudian ada juga namanya badan Golgi atau aparatus Golgi ya, dia berupa tumpukan kantung-kantung ya yang pipih. Berfungsi untuk apa? Dia itu tempat terbentuknya sintesis atau terbentuknya ya sekret atau getah-getah pencernaan. Jadi kemudian nantinya itu getah-getah tersebut membantu dalam metabolisme atau melumatkan makanan di pencernaan kita ya, seperti itu. Itu salah satu fungsinya ya. Kemudian vakuola. Vakuola ini suatu rongga ya. Vakuola itu suatu rongga, tempat suatu zat tersimpan. Nah, kalau kita ini vakuolanya apa? Ya, kalau kita ini di manusia ya tersimpannya minyak, terus air mata ya kan Kak ya. Air mata kita ada kantungnya, ada vakuolanya. Kemudian di rambut kita ada kantung minyak ya, di akar rambut kita ada kantung minyak, jadi mengatur kelembapan rambut kita gitu, seperti itu. Atau di wajah kita, di kulit kita tuh ada kantong minyak yang kalau tersumbat ya, terus kemudian ada bakteri di sana akan timbul terjerawat ya, seperti itu. Nah, kalau di tumbuhan vakuola ini menyimpan banyak khasiat ya, kayak kayu putih ya. Kalian biasanya pakai misal kayak fresh care, kayak minyak kayu putih. Nah, itu kan zat-zatnya kan dari tumbuhan. Nah, tumbuhan itu menyimpan zat-zat tersebut ada di vakuola gitu ya. Zat-zat yang banyak sekali ya di dalam tumbuhan itu ya. Kenapa kok cabai pedas itu ya, capsaicinnya tersimpan di dalam vakuola tumbuhan tersebut. Jadi penyimpanan zat-zat vital atau zat-zat yang punya karakter spesifik itu ada di vakuola. Kemudian terakhir inti ya, inti sel. Nah, ini adalah fungsinya vital sekali. Dia adalah otak dari sel kita. Dia mengatur semua aktivitas sel ya. Dia itu mengatur semua aktivitas sel ya. Jadi otaknya dari sel kita itu adalah nukleus. Karena di dalam nukleus ini banyak ya mengandung materi-materi genetik ya, salah satunya DNA ya. DNA ini di dalamnya ada apa? Ada informasi-informasi genetik ya, seperti itu ya. Kalau ini namanya kromosom ya, kromosom di dalamnya ada DNA dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, ini pembahasannya lebih detail nanti ke molekular ya. Jadi untuk masalah sel kita sampai di sini dulu ya. Saya kira demikian untuk kelas hari ini.
Coba latihan soal ya. Jadi ini suatu soal yang mudah ya, insya Allah pasti bisa. Jadi sebuah sel mengalami mutasi sehingga tidak mampu menghasilkan ATP secara optimal. Organel yang kemungkinan terganggu adalah apa? Maka kita harus fokus pada fungsinya. Di sini dia menjelaskan bahwa tidak mampu menghasilkan ATP secara optimal. Jadi siapa sel yang fungsinya menghasilkan ATP atau energi? Masih ingat ya? Selnya apa? Jawabannya adalah betul, mitokondria. Karena mitokondria ini adalah paru-paru sel kita. Ya, jadi dia bernafas, bertukar oksigen, kemudian dia adalah dapur MBG, dapur dari sel kita, ya, tempat memasak makanan dan menghasilkan energi. Kira demikian kelas untuk hari ini, semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya akhiri, selamat siang.